Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ansyari dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan hasil dari proyek biologi tentang organel sel. Sebelum kita masuk pembahasannya, ada baiknya saya menjelaskan apa arti dari organel sel. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terdapat pada bagian yang disebut sitoplasma. Dan saya akan menunjukkan salah satu contoh dari sel, yaitu sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil bahkan tidak ada. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu ribosom. Ribosom yang berwarna merah ini ya. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua, kita masuk pada bagian sitoplasma. Sitoplasma yaitu ini ya, yang ada di tanda panah. Ya, sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria yang ini ya. Mitokondria yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis, piramidina, homeostasis, kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Ya, selanjutnya kita masuk pada lisosom. Lisosom yang berwarna biru ini ya. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Ya, selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau yang berwarna hijau ini. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem mitokondria. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Ya, selanjutnya ada sentriol. Ya, yang ini, dua ini ya. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Selanjutnya ada nukleus, yang ini ya. Nukleus sendiri ialah inti sel yang bisa kamu temukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dan materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada. Yang selanjutnya yaitu kita pindah ke membran sel yang saya bentuk bulat seperti ini ya. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Dan yang terakhir adalah badan Golgi atau yang ini ya. Badan Golgi sendiri adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.